Shalom adik-adik. Sebelum kita memulai acara Valentine pada malam hari ini, marilah kita memulainya. Marilah kita bangkit berdiri untuk berdoa, meminta Tuhan untuk campur tangan dalam acara pada petang hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami, membimbing kami sampai ke tempat ini dengan selamat dan tidak kurang apapun juga. Disinilah anak-anak muda berkumpul, generasi penerus kami yang luar biasa. Kiranya roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan, dan pelayanan pada malam hari ini berhasil dengan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati yang sedang dalam perjalanan, supaya mereka sampai ke tempat ini dengan selamat dan bisa mengikuti acara dengan penuh sukacita. Berkati semua yang terlibat, mulai dari pembawa acara, pemimpin pujian, singer, pemain musik, sound system, kameramen, pembicara, dan yang lain Tuhan. Engkau berkenan menjamah kami satu persatu, sehingga Roh Kudus dinyatakan di tempat ini, dan acara pada malam ini berjalan dengan lancar karena kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyambut kebaktian pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Cek 1, 2, 3. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kurang keras, kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Gimana teman-teman? Keren nggak? Keren nggak? Boleh jawab keren? Boleh jawab keren? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang udah memampukan panitia untuk berjalan semua ini. Haleluya. Teman-teman dalam tetap keadaan berdiri. Saat ini kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan di ibadah Valentine ini teman-teman. Teman-teman umurnya pasti macam-macam ya. Mulai dari range 12 hingga mungkin sampai gak tahu. Tapi kita percaya di umur kita masing-masing, kasih Tuhan tidak pernah berakhir, amin. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, amin. Dan kita akan sering dibuat terkagum dan terpaku oleh kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukurlah. Sama-sama nyatakan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kita akan satukan hati kita dan nyatakan, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Bersama-sama nyatakan, Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Dia ku terkagum dan ku tawarkan hidup yang membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberikan kasih yang tak terbatas. Bersama-sama nyatakan, dalam rembulan, dalam rembulan, Dan cahaya mentari. haleluya. Di tengah badai, di gelap badai, dan indahnya pelangi, kami mau nyatakan Tuhan, Dalam tangisan dan wajah berseri. inilah hati kami menemukan kasih yang dahsyat. Kan ku temukan
ini yang mengalami kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah, kasih-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Dan kami mau tergabung, dan mau tergabung akan kasih-Mu Tuhan. Kita akan sama-sama nyatakan, diamku terpaku, diamku terpaku dan ku Pacu akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. hingga Ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru. Sekali lagi kita akan nyatakan, diamku terpaku, diamku terpaku dan ku pacu akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Hingga ku terkagum dan ku bawakan hidupku, kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kemuliaan terdahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa malam hari ini. Saya melihat teman-teman wajahnya di tempat ini. Seringkali ada kegiatan di gereja ya. Ada yang paduan suara, ada yang pengkhotbah. Engkau orang-orang yang sibuk di gereja. Malam hari ini mari sama-sama kita mau recharge kekuatan kita bersama Tuhan. Mungkin engkau selama ini sudah keluar tenaga begitu banyak untuk pelayanan. Hari ini kita mau kembali Tuhan. Kami mau rasakan kembali cinta mula-mula kami kepada Engkau. Mengingat awal-awal kita bertemu dengan Tuhan, teman-teman. Pasti ada 1, 2 dan banyak kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita mengingat Tuhan, Engkau begitu baik. Setiap beban mari kita letakkan dulu di bawah kaki Tuhan. Dan kita nikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Allah kami. Kami mau menikmati Engkau malam hari ini Tuhan. Di sini kami merasakan cinta-Mu yang begitu besar. di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih
sembah namamu yang agung Tuhan. Biar setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku Engkau Yesus dan Raja kami. Tiada pribadi lain yang bisa menggantikan Engkau Allah. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Semua lidah akan mengaku Engkau Yesus kami. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Haleluya Yesus. Tuhan kita sungguh ajaib. Betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tiada kuasa manapun yang bisa melepaskan kasih Tuhan untuk kita. Haleluya Yesus. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghormati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa selalu turut kehendak-Mu Yesus. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh besar kasih setia-Mu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa.
teman-teman untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa cinta Tuhan adalah cinta tertulus yang ada di muka bumi ini. Mungkin kita sangat dicintai oleh keluarga kita. Mungkin kita sangat dicintai oleh teman-teman kita, oleh pasangan kita. Tapi satu hal teman-teman, cinta tertulus datang dari Tuhan. Cinta yang tidak pernah egois, cinta yang tidak pernah memaksakan kamu untuk menjadi apa, tidak pernah memaksakan kita harus bagaimana, tapi cinta yang akan selalu menunggu kita untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Bapa, ajari kami untuk mencintai Engkau sama seperti Engkau telah mencintai kami. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nyatakan dengan hatimu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, nyatakan ku tetap cinta Yesus. Nyatakan sekali lagi, ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintaimu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bila hati kami nyatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyatakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. terima kasih Tuhan. Nyatakan, ku mau cinta Yesus Selamanya. hati kami mau serahkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan nyatakan, ya rencanamu. Aba, ya Bapa, ini kami anakmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan segenap hatimu, kita akan bersama-sama nyatakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku
aku anakmu, pakailah sesuai dengan Sekali lagi dengan hati menyatakan, rencanamu. oh ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. kami mau nyatakan dengan hati kami. Ya Aba, Bapa, Terima kasih Yesus. ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Pakai kami Tuhan, jadi alatmu Yesus, jadi alatmu Tuhan. Jangan biarkan kami lari dari kasih-Mu yang telah Kau curahkan semuanya untuk kami. Oh, terima kasih Yesus. Ajari kami mencintai-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama nyatakan dengan komitmen kita. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi bersama-sama kita nyatakan dengan sungguhan hati kita. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Lawatlah setiap kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami tetap mencintai-Mu Tuhan. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Hati kami mau serukan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita akan teduhkan hati kita. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Hati kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu. Yesus, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. I worship you Jesus.
My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Dengan segenap hati kami, Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, Yesus, kami mau menyembah. Kami mengasihi Engkau, Yesus. I love to worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart, and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami mau terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bagimu kami bersyukur. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit. Biarlah rohmu hadir di tempat ini, Yesus. Biarlah roh kudus yang manis memenuhi hati dan kehidupan kami, Tuhan. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As Sekali we lagi katakan, let your spirit. let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Kamu datang, Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena hari ini adalah semuanya tentang Tuhan. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita hadir di tempat ini membawa hati kita. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus.
kasih Tuhan. Kita nggak pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan selain dengan ketaatan dan kerelaan hati kita. Perjalanan mengiring Tuhan nggak pernah mudah buat hidup kita. Tapi ketika Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea, Tuhan tahu benar di sana akan ada badai. Tuhan ngerti benar murid-murid akan ketakutan. Tapi di sana Tuhan menunjukkan Dia bisa meradangkan badai yang begitu hebat. Tuhan menunjukkan bahwa Petrus bisa berjalan di atas air bersama tuntunan tangan Tuhan. Akan banyak ujian, godaan dalam mengiring perjalanan kita bersama dengan Tuhan, tapi percayalah, Allah yang sanggup menopang kehidupan kita. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Sungguh kami menyerahkan perjalanan mengiring Engkau Tuhan. Tuhan bantu jaga iman kami sebagai bukti cinta kami kepada Engkau Allah. Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kami boleh jujur Tuhan. Perjalanan mengiring Engkau memang gak pernah mudah. Tapi mengiring Engkau juga menjadi pilihan satu-satunya dalam kehidupan kami yang terbaik. Sama seperti ketika Engkau mengutus murid-murid-Mu menyeberangi Galilea. Di sana kami percaya Tuhan, Engkau yang utus kami, Engkau yang akan pegang tangan kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Mau menyembah Aku sembah Kau, Kau kudus. Yesus ku sembah Kau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku bawa hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Yesus Tuhan semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk suasana yang telah terbangun. Kami yakin Tuhan bahwa mengikut Engkau adalah keputusan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, dan kiranya melalui firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus Engkau yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya jam pemberitaan kebenaran firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Silahkan duduk. Ya. Tema kita hari ini itu Endless Love. Berkaitan dengan Valentine. Ya. Kalau saya ingat Valentine itu selalu spesial buat saya. Selalu spesial. Karena 19 tahun lalu, udah tua ya, 19 tahun lalu saya bertemu sama istri saya ini. Beneran, pas hari Valentine, romantis ya. Oh iya, saya romantis dulu, sekarang enggak. Nah, ya Valentine selalu spesial ya, apalagi tema yang dipilih pun endless love, cinta yang abadi, kasih yang kekal. Seperti apa toh cinta yang kekal itu? Bisa enggak seseorang itu mencintai dengan suatu cinta yang kekal? Kayaknya susah ya, kayaknya susah.
Coba kita baca dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang endless love ini, mari kita lihat dulu tentang hari Valentine. Sebelum ini saya di WA sama panitia. Ini ada daftar Q&A. Saya baca-baca daftar Q&A-nya, menarik juga ya pertanyaannya. Nah, salah satunya ada yang tanya gini, boleh nggak sih orang Kristen itu ngerayain Valentine? Ada nggak sih nilai-nilai Valentine yang sejalan dengan nilai-nilai kekristenan? Lalu saya bertanya-tanya juga, boleh nggak sih orang Kristen tuh ngerayain Valentine? Valentine itu apa sih? Ada nggak teman-teman yang berani berpendapat di sini? Valentine itu apa sih? Buat teman-teman. Atau gini, awal mulanya Valentine, ada yang tahu? Kalau ada yang berani jawab, saya kasih hadiah, beneran. 2 orang. Angkat tangan, berani jawab, Valentine itu awalnya gimana sih? Masa kita ngerayain di sini, ngerayain Valentine, nggak ada yang tahu Valentine itu apa? Ada yang berani? 12 juta hadiahnya, bener? Nggak ada? Wah, udah disimpan aja 12 jutanya nanti. Ya, oke. Sejarah perayaan Valentine itu sebenarnya belum jelas sampai sekarang. Ya, ada yang berpendapat bahwa Valentine itu dari nama seorang orang kudus, saint atau santo. Namanya Santo Valentine. Oke, saya cari tuh Santo Valentine. Saya menemukan ada 3. Nah loh, 3-tiganya mati dibunuh. Kan ceritanya kalau yang saya tahu sebelum saya riset, Santo Valentine itu dibunuh. Ketika saya cari, di Google boleh dicari nanti, ada 3 orang yang namanya Santo Valentine, yang 3-tiganya dibunuh. Terus yang mana yang jadi awal mula Valentine ini? Valentine yang pertama, dia itu hidup di zaman pemerintahan Claudius II. Nah, saat itu di Romawi ini ya, Raja Claudius ini melarang pria-pria untuk menikah. Kenapa? Karena dia itu butuh prajurit. Kalau pria-prianya menikah, enggak ada yang mau jadi prajurit nanti. Akhirnya dia mengeluarkan suatu keputusan tidak boleh menikah. Akhirnya tidak ada pria yang menikah. Si Santo Valentine ini dia diam-diam dia menikahkan pasangan-pasangan yang mau menikah. Akhirnya dia dihukum mati oleh Raja Claudius. Itu Valentine yang pertama. Valentine yang kedua nggak terlalu jelas ceritanya. Dia juga dihukum mati oleh raja yang sama. Tapi dia berasal dari kota Terni. Ya. Dan cerita yang ketiga ini yang paling populer. Santo Valentine yang paling populer. Dia adalah seorang santo yang membantu orang-orang Kristen yang saat itu disiksa, ditangkap oleh pemerintahan Romawi. Jadi dia membantu prajurit-prajurit orang-orang Kristen ini untuk lolos dari penjara. Jadi ditolong supaya kabur. Baik orang ini. Akhirnya ketahuan dan dia ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara. Nah, yang menarik, kisah selanjutnya dicatat bahwa dia jatuh cinta dengan seorang wanita di dalam penjara itu. Ada yang bilang itu anaknya kepala penjara dan lain sebagainya, ceritanya simpang siur. Tapi yang jelas dia jatuh cinta. Nah, kemudian yang menjadikan dia terkenal, sebelum mati dia menulis surat kepada si perempuan ini. Dan di akhir surat itu dia menuliskan from your Valentine. Akhirnya kata from your Valentine ini jadi terkenal banget di pop culture sekarang ya. Semua orang kalau nulis from your Valentine begitu. Nah,
itu kira-kira dari mana asal mula Valentine. Jadi Valentine itu untuk memperingati, saya enggak tahu dari 3 ini yang mana. Lah terus kok memperingati orang yang mati bisa jadi hari kasih sayang itu gimana? Nah, ini sejarahnya beda lagi. Sekitar tahun 270 ya ada perayaan yang namanya Lupercalia. Lupercalia ini merayakan memuja sebetulnya, memuja dewa kesuburan. Nah, di event itulah sekaligus diperingati tentang Santo Valentine. Lalu kenapa bisa jadi hari kasih sayang? Nah, di festival itu, di perayaan itu, cewek-cewek yang masih single itu menuliskan namanya di sebuah kertas, lalu dimasukkan ke ada tempat begitu, namanya dimasukkan ke situ, nanti diambil oleh cowok-cowok yang masih single juga. Jadi itu jadi ajang cari jodoh gitu. Awal mulanya begitu dan berjalannya waktu jadi hari Valentine. Nah, kira-kira sejarahnya gitu. Kalau sudah tahu sejarahnya, kira-kira orang Kristen boleh nggak merayakan Valentine? Yang boleh angkat tangan. Boleh? Boleh. Wah, cuma 1, istriku tok loh. Berarti ini sisanya enggak boleh semua. Yang enggak boleh angkat tangan. Oh, yang abstain boleh pulang. Nah, semua tergantung daripada bagaimana kita memaknai Valentine itu. Dalam kebudayaan Jawa, itu ada peringatan kalau ada kerabat yang meninggal, ada peringatan apa? 3 hari, 7 hari, 40 hari, terus 3 bulan ya. 100 hari dan seterusnya. Awal mula dari tradisi itu adalah untuk mendoakan orang yang sudah mati. Ya toh? Secara Kristen boleh enggak kita mendoakan orang yang sudah mati? Boleh enggak? Lalu kenapa gereja melakukan bedstone 3 harian? Bedstone 7 harian, katanya enggak boleh mendoakan yang sudah mati. Iya kan? Bagaimana kita memaknai itu lebih penting. Dalam bedstone kematian kita enggak lagi mendoakan yang sudah mati. Yang sudah pergi-pergi. Kita mengadakan 3 harian, 7 harian bersyukur karena yang meninggal itu pernah hidup dalam kehidupan kita. Mensyukuri berkat Tuhan melalui yang meninggal kita mengenang kembali. Bukan mendoakan arwah. Demikian juga dengan Valentine. Boleh enggak Valentine dirayakan? Tergantung bagaimana kita merayakannya. Betul enggak? Kalau kita merayakannya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan berbuat dosa, ya jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Namun kalau kita memaknainya sejalan dengan value yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, tentu kita tidak masalah merayakan Valentine ya. Kalau kita merayakan Valentine dengan mengingat bahwa kita itu punya tugas untuk mengasihi sesama, ini kan sejalan dengan nilai Kristen. Why not? Kenapa tidak? Tapi kalau Valentine dirayakan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, nah itu yang jadi masalah. Teman-teman, prinsip dasar kekristenan itu adalah kasih. Udah tahu ya? Prinsip dasar kekristenan adalah kasih. Ditekankan berulang kali dalam Alkitab. Yesus sendiri berkata dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ketika itu dia diberikan sebuah pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Wah, itu intinya kekristenan. Alkitab kita ini kalau diringkas jadi 2 kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Sak gini tebelnya. Ya. Orang Kristen kalau tidak mengasihi kehilangan identitas. Identitas kekristenan adalah
mengasihi. Nah, kembali kepada ayat utama kita hari ini. Ya, ayat utama kita ditulis oleh Nabi Yeremia. Hidupnya itu sekitar 2600 tahun lalu, ya. Pada saat itu Babilonia sedang menguasai Israel. Mereka membawa Israel itu pergi ke Babel, ya, sebagai tawanan pada saat itu. Dan sekitar tahun 605 sebelum Masehi, Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Israel, mengembalikan mereka ke tanahnya, tanah airnya, dan mereka akan jadi bangsa yang hebat lagi. Kalau teman-teman baca ayat utama kita hari ini, konteksnya itu, backgroundnya itu. Bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan mengembalikan Israel kepada tanah tempat kelahiran mereka semua. Nah, nubuatan itu terjadinya kapan? Ada yang tahu? Kapan nubuatan Nabi Yeremia ini benar-benar terjadi? Mungkin kita mikir ya ribuan tahun lalu. Ternyata belum lama loh. Nubuatan ini belum lama. Kapan nubuatan ini tergenapi? 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Iya, tahun 1948 nubuatan dalam Yeremia 31 itu baru terwujud. Ya, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tanggal 14 Mei tahun 48, Israel oleh David Ben Gurion menyatakan eksistensinya sebagai negara yang diakui kedaulatannya. Baru terwujud berapa tahun lalu? Sekitar 80, 70 tahun lalu kira-kira. Lama ya? 19 abad. Teman-teman pernah dijanjiin seseorang terus disuruh nunggu 19 abad? Kapokmu kapan gitu ya? Dijanjinin jemput jam 6, dijemputnya 6:30 sama pacar, marahnya udah setengah mati kan. Ini enggak bener nih. Gitu? Ini suruh nunggu 19 abad. Tapi saya enggak mau bicara soal durasi waktunya. Ya. Terlalu lebar nanti. Nah, melalui catatan Yeremia dan fakta sejarah ini kita mengetahui apa? Perkataan Tuhan itu janjinya itu dipenuhi. Cinta yang kekal, endless love itu setelah 19 abad masih terjadi dan benar-benar ditepati janjinya. Saat ini di mana posisi bangsa Israel? Israel. Negara yang hebat? Iya. Mereka punya kemajuan teknologi yang luar biasa. Mereka bukan lagi bangsa jajahan, bangsa buangan. Tergenapi enggak apa yang Tuhan sampaikan? Suatu saat kamu akan jadi bangsa yang hebat lagi. Terjadi. 19 abad. Ya. Panjang sekali waktunya. Dia tetap mengasihi bangsa pilihannya. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua menyeluruh, utuh kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya di mulut saja, namun nyata kita lakukan. Ya, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan karena begitu besar kasih Tuhan, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Pernah enggak teman-teman berpikir, Tuhan Yesus itu enggak harus menebus kita? Ada yang bilang Yesus harus menebus kita? Enggak. Bagian mana dalam Alkitab yang berkata Yesus harus? Enggak ada. Dia rela. Dia mau menebus kita. Dia punya pilihan enggak? Punya. Dia bisa memilih untuk tidak menebus kita. Tapi Dia sudah membuktikan cintanya dengan menebus kita. Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Betul? Dia mati untuk orang-orang yang menyalibkan Dia juga. Semua manusia. Ya. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang sudah Yesus katakan
Yang paling utama itu adalah kita harus mengasihi Allah. Ya. Kematian Yesus di kayu salib adalah sebuah bukti betapa besarnya everlasting love itu. Tidak berujung pangkal seperti cincin kawin. Kalau pendeta lagi berkati selalu bilang ya, cincin ini melambangkan cinta, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kita, itu pertanyaan selanjutnya. Apa caranya kita mewujudkan, bagaimana kita bisa menunjukkan kita mengasihi Tuhan? Kalau teman-teman jatuh cinta ya sama seseorang, bagaimana cara teman-teman menunjukkan kalau cinta? Sama pacar, sama istri, Niko, bagaimana caranya kamu menunjukkan kalau kamu cinta sama istrimu? Bingung katanya, tidak pernah ditunjukkan ya, kasihan Olga. Ya, ini harus ada sesuatu yang kita tunjukkan kepada orang yang kita kasih, membuktikan kalau kita benar-benar sayang, betul? Betul enggak? Teman-teman kalau punya pacar pengen ngebuktiin enggak? Aku ini cintaku padamu itu luar biasa. Pengen buktikan. Kalau katanya Adele, to make you feel my love. Wih, tahu lagu itu? To make you feel my love. Wih. Lagu itu saya nyanyikan, saya seneng lagunya Adele. Dan yang paling sering protes ini, istri saya ini. Dia protes karena dua hal. Yang pertama, saya enggak hafal liriknya, jadi yang saya ulangi cuma itu-itu aja. Yang kedua, suara saya jelek. Jadi saya selalu diprotes kalau nyanyi itu, padahal kan aku nyanyi buat dia. To make you feel my love. Itu lagu yang bagus loh. Nah, kita harus menunjukkan kepada orang yang kita kasih bahwa kita mengasihi dia. Kalau kita benar-benar cinta, enggak diminta pun kita akan menunjukkan kalau kita mengasihi dia. Kalau kita benar-benar cinta sama Tuhan, enggak diminta pun kita akan cari-cari pelayanan. Apa yang bisa tak lakukan buat Tuhan? Apa? Pertanyaannya selalu itu, bukan apa yang gereja bisa kerjakan buat saya, apa yang Tuhan bisa perbuat buat saya. Enggak. Kalau kita benar-benar cinta, kita nyari nih, teman-teman pengurus, ada yang bisa tak bantu enggak? Anything. Apa yang bisa tak bantu? Aku punya talenta ini, bisa enggak aku bantu? Enggak usah dioyak-oyak, langsung. Kalau cinta, ya, sama pacar aja rumah 20 kilo disambangi, ora sambat bensin. Ada di sini pacarnya rumahnya jauh, luar kota, rela ndak keluar ongkos ngunjungi pacarnya. LDR, saya dulu 600 km, ndak sambat bensin, sambat boyok, kesel. Tapi saya lakukan, kenapa? Cinta. Iya toh, cinta. Nggak masalah. Rumah pacar 20 kilo, PP ndak apa-apa. Ke gereja 1 kilometer, kosek-kosek. Kesel awakku. Mau disuruh pelayanan, kesel awakku. Tekone telat. Nah padahal kalau sama pacar on time 20 kilometer. Karena apa? Cinta. Loh. Jadi pesan yang pertama ya, cintai Tuhan Allahmu. Nah begitu. Pelayanan tadi udah dibilang Oti, pelayanan tuh enggak mudah. Pasti ada gesekan, pasti ada pengorbanan. Tapi ingat apa? Cinta. Gitu. Berkorban ya enggak dianggap berkorban. Sujiwo Tejo pernah berbilang, kalau kamu masih merasa berkorban untuk orang yang kamu cintai itu bukan cinta. Ya. Jadi mau korban tenaga, pikiran, perasaan, korban macam-macam, siap. Kenapa? Cinta. Nah, itu dia. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Mother Teresa pernah berkata, tidak dicintai, tidak dipedulikan, diabaikan dan dilupakan merupakan kelaparan yang lebih menyakitkan daripada kelaparan karena tidak makan. Ya, kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang, pangan, papan ternyata. Ada kebutuhan lain. Kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dikasihi. Ya, dalam menikmati hidup ini kita seringkali mengabaikan sesama kita karena yang menjadi fokus adalah kenikmatan diri kita sendiri. Saat kita benar-benar menghayati ajaran Kristus tentang kasih, kita disadarkan bahwa kita ini tidak hidup sendiri loh di dunia ini. Dan dunia ini begitu indah, terlalu indah untuk dinikmati sendiri. Ya toh? Kalau bisa dinikmati bersama, kenapa dinikmati sendiri? Kalau kita bisa berbagi dengan sesama kita, ya, nikmati bersama-sama dengan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dunia ini saat ini penuh dengan kebencian, teman-teman. Ya, hiduplah dalam perdamaian, saling mengasihi sesamamu manusia. Tidak peduli rasnya apa, agamanya apa, sukunya apa, kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi apa? Garam dan terang dunia. Ya, yang menerangi, mengasinkan tidak hanya orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang orang-orang yang kita kenal, tapi kita juga harus menerangi semua orang. Ya. Kasihilah sesamamu manusia, dimulai dari siapa? Teman-teman seiman. Layani Tuhan melalui melayani sesama. Melayani Tuhan dan melalui melayani sesama. Kalau kita pelayanan di gereja, kita melayani sesama, itu kita melayani Tuhan. Kalau di rumah gimana? Halo? Kalau di rumah melayani sesama gimana? Saya mau tanya, ada enggak di sini yang orang tuanya bukan sesama manusia? Ada? Yang orang tuanya bukan masuk kategori sesama manusia. Ada? Kalau ada yang ngacung, aku wedi. Apa itu orang tuanya, begitu ya? Kalau dikatakan dalam Alkitab, kasihilah sesamamu manusia, orang tuamu, adik-adikmu itu sesama manusia bukan? Sesama manusia, mulai dari situ. Mulai dari situ. Ini ada juga yang pertanyaan kemarin, kalau tidak salah nangkep ya, aku lupa pertanyaannya. Gimana sih memulai pelayanan gitu kalau dari rumah atau gimana, aku lupa. Ya ini jawabannya ini kali ya, mulai dari rumahmu. Oh, membagi waktu atau gimana itu Yul? Lupa ya. Ya udah nanti aja. Ya, mulai dari sesama manusia itu, orang tuamu juga sesama manusia, adik kakakmu itu sesamamu manusia, layanilah mereka. Berfungsilah dalam rumahmu dengan baik. Pasanganmu itu sesamamu manusia. Ya. Di gereja terus, tapi suaminya enggak pernah diperhatikan. Jadi masalah enggak? Masalah dong. Ya, kalau Olga tiap hari di gereja, Niko enggak diperhatikan, kurus nanti. Ini bukti baik ini. Saya yang makin kurus ini berarti kurang. Ya. Keluarga itu juga sesama manusia yang harus diperhatikan. Itu yang kita harus perhatikan. Tidak cuman pelayanan di gereja doang, ya. Keluarga di rumah juga gitu. Bagi-bagi waktunya juga ada. Kalau kita luar biasa pelayanan di gereja, tapi orang rumahmu semua kecewa sama pelayananmu, buat apa? Betulin dulu yang di rumah tanggamu. Ya. Itu orang-orang terdekat yang harus yang layani terlebih dahulu. Prioritas. Gitu, ya.
mengasihi sesama manusia. Wah, tinggal 5 menit lagi. Kasihilah dirimu sendiri, itu yang 3. Yang terakhir adalah mengasihi dirimu sendiri. Saya taruh paling akhir karena buat saya ini susah. Mengasihi diri sendiri ini paling susah daripada yang 2 tadi. Bagi saya, kalau enggak tahu kalau bagi teman-teman ya. Bagi saya itu susah banget. Banyak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri, kemudian dia merasa insecure, ya, merasa tidak percaya diri. Ya, bagaimana kita tahu kita itu enggak percaya diri? Kita itu merasa kita ini kurang menghargai diri sendiri. Biasanya ketika kita merasa selalu tidak mampu, apa-apa enggak bisa, merasa diri kita ini enggak menarik, ya, enggak ganteng, enggak berharga, atau merasa diri kita itu lebih rendah dari orang lain. Mungkin kita berpikir, kenapa dia talentanya lebih banyak dari saya? Kenapa saya tidak bisa sehebat dia? Kenapa saya tidak bisa jadi seperti dia? Nah, akhirnya kita pengen jadi seperti orang lain. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang kurang menghargai dirinya sendiri. Kita baca apa kata pemazmur. Mazmur 139 ayat 14-16. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Mazmur berkata kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Sejak kita dibentuk dalam rahim, kita sudah menjadi sebuah keajaiban. You are miracles. Kita semua ini adalah sebuah keajaiban. Keajaiban bagi orang tua kita juga. Kita semua adalah keajaiban. Kita semua istimewa. Jangan kita berpikir bahwa kita tidak ada artinya. Kita ini mahakarya loh. Kita ini spesial. Ketika kita merasa bahwa dunia nggak peduli dengan kita, ingat ayat ini. Tuhan peduli dengan engkau. Ya, sebelum lahir pun Tuhan sudah peduli sama kita. Sebelum teman-teman lahir, Tuhan sudah sayang. Tuhan sudah cinta. Tuhan bahkan sudah melihat, mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Sebelum orang tua kita mengenal kita, Tuhan sudah mengenal duluan. Jangan pernah merendahkan diri kita sendiri. Karena ketika kita merendahkan diri kita sendiri, dengan tidak langsung kita sedang merendahkan mahakaryanya Tuhan loh. Ketika teman-teman bilang, aku ini jelek, aku ini buruk, aku ini tidak bisa apa-apa. Hei, siapa yang sedang kamu rendahkan? Orang yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, lain kali sebelum kita merendahkan diri kita sendiri, ingat kita sedang merendahkan siapa? Ya, ciptaan Allah yang dahsyat dan ajaib. Seringkali kita terlalu kejem nih sama diri kita sendiri. Ini saya, terus terang, saya terlalu kejem sama diri sendiri kadang-kadang. Kalau orang lain yang bikin salah, dengan mudah saya bisa memaafkan. Kalau orang lain bikin salah sama saya, oke, gampang. Aku dengan mudah memahami kenapa kalian bikin salah. Dengan mudah. Yang sulit tak terima kalau aku melakukan kesalahan. Itu sampai kadang-kadang tidak tidur. Kalau aku melakukan kesalahan yang sepele, ya, kalau itu yang ngelakuin orang lain tak maafin detik itu juga. Tapi ketika kesalahan itu aku yang mau berbuat sendiri, rasanya itu aduh kok bodoh banget. Sudah tahu bakal salah kok dilakukan. Kenapa kamu sebodoh itu?
menyerang diri sendiri. Ya, seandainya itu saya lakukan sama teman-teman saya, ya, ketika ada orang berbuat salah tak gitu, no, kamu kok bodoh banget. Orang itu mau ndak berteman sama saya? Males. Cuma salah dikit aja udah dimarahin setengah mati. Berhari-hari lagi marahnya. Nggak ada yang mau berteman. Saya jadi mikir, saya jadi sulit juga berteman sama diri saya sendiri. Saya bisa berteman sama orang banyak, tapi sama diri sendiri siwaan, musuhan itu. Jadi hidupnya apa? Meletre. Wes, dikit-dikit nggak pede, merasa insecure dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya belajar untuk jadi teman yang baik buat diri saya sendiri. Tak ajak ngobrol awakku dewe. Kayak orang gila kadang-kadang ya. Makanya jangan di depan orang lain. Kalau ngobrol sama diri sendiri ya waktu sendiri aja. Kalau di sini kamu ngobrol sama diri sendiri, mah tanda-tanda gitu kan. Mungkin anget gitu. Tapi kalau kita pas ada waktu ya, ngobrollah dengan diri sendiri, jadi teman dengan diri sendiri. Oleh karena itu, jangan lupa mengasihi diri sendiri juga ya. Wah, tulisannya gede banget tuh, time out tuh. Sip, 1 menit. Ya, di hari Valentine ini marilah kita merayakannya ya dengan memaknai. Bukan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. No. Kita mau buktikan ya, to make him feel my love. Untuk menjadikan Tuhan itu merasakan bahwa aku itu cinta loh sama Tuhan. Kira-kira dengan kehidupan sekarang Tuhan udah kerasa belum kalau dia itu dicintai sama kita? Pertanyaannya malam hari itu yang mungkin kita harus jawab ke depannya itu. Tuhan tahu nggak sih kalau kita itu cinta? Terbukti nggak sih cinta kita sama Tuhan? Kalau nggak ada tindakannya, kalau nggak ada something yang real yang kita lakukan buat Tuhan, itu berarti cintanya omong kosong, gombal. Ya, siapa di sini suka gombalin cewek? Gombalin cewek itu apa? Memuji tapi nggak serius gitu kan? Nggak sungguh-sungguh gitu. Mungkin maksudnya gitu atau gimana? Gombalin cewek ya, supaya dia mau jadi pacar kita gitu mungkin ya. Mungkin begitu. Ya, tapi kalau itu tidak terbukti dengan tindakan, dengan sesuatu yang nyata, itu omong kosong. Dia juga nggak feel our love. Jadi yang paling penting adalah to make him feel my love. Pertama. Kedua, to make others feel my love. And to make myself feel my love. Amin. Saya serahkan kepada panitia. Cek, oke. Saya mau sapa lagi. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang semangat mas kayaknya. Kurang semangat. Kamu gantian mbak, saya capek. Shalom teman-teman. Shalom. Tuhan, selamat malam, selamat malam. Malam. Masih bersama kami, masih terjaga. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Kusigar yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Ingat ya teman-teman, ada 3 kasih yang jangan lupa diterapkan di dalam kehidupan kita. Oke? Oke teman-teman? Oke. Puji nama Tuhan. Sikat. Tapi kita tuh mau ngapain sih kak kok di sini gitu ya? Apakah mau melanjutkan firman? Waduh, kalau saya yang firman nanti jemaatnya pada lari. Jangan, ya dong. Kita di sini pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah sebentar. Teman-teman di sini udah nge-follow Instagram dari Youth belum? Youth gereja kita loh, bukan Youth gereja lain. Sudah dong. Sembarang. Ya. Sudah ya? Sudah. Kamu. Sopo jenengmu? Angel. Nah, kamu udah nge-follow Youth belum? Oh, puji Tuhan. Beka, pasca udah. Follow ya. Nanti di-follow ya. Nah, jadi teman-teman yang nge-follow Youth pasti udah tahu kemarin panitia dari Valentine, ibadah Valentine ngadain Q&A di Instagram. Nah, Q&A-nya itu ditujukan kepada siapa?
pembicara. Ada Oke, pembicara, jadi sebelumnya Kak. tuh dari panitia mau minta maaf dulu ya. Sorry. Soalnya pembicara kita kan memang seharusnya Kak Maria dan Kak Hendra, tapi karena ada suatu kondisi yang tidak bisalah ya datang. Jadi kita akan menggantikannya gitu. Tapi ya pastinya pembicaranya ini nggak kalah keren. Ya dong, dan kita percaya dong bahwa setiap pembicara yang dipilih Tuhan buat kita semuanya pasti akan sharing pengalaman yang baru juga buat kita, men. Pasti selalu diberkati Tuhan juga. Haleluya, pasti dong. Tanpa lama-lama ya Kak. Yoi. Kita langsung panggil aja, ada Kosika dan Ciola. Mari. Silakan duduk. Silakan duduk. Situ aja. Tengah aja ya, kok ya dan Ci. Saya dan Niko biar jauh-jauhan tidak apa-apa. Mari, sudah seperti Deddy Corbuzier. Belum. Tunggu muter-muter Mas. Oh, bagus ya kursinya. Enggak, basa-basi. Halo Kosika dan Ciola. Halo. Apa kabar? Nah, apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kalau kabarnya Kosika sendiri bagaimana? Luar biasa ya, Ko ya? Luar biasa dong. Wah, puji Tuhan. Selalu Kalau Ciola? Luar biasa juga. Selalu luar biasa juga. Kalau Mas Ojan? Oh, pasti dong, pasti. Mau banyak masalah tetap luar biasa, betul ya, Ko ya? Amin, haleluya. Anti-letre. Oke. Ya udah, Kosika dan Ciola tahu kenapa kami undang ke depan? Kenapa ya? Jadi gini Kosika dan Ciola, kemarin tuh ada beberapa teman-teman kita, ini anak-anak muda yang keren-keren ini loh, Oke. bertanya di postingan Instagramnya Yes. Youth. Nah, Ada 4 pertanyaan. ada 4 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman Youth nih yang mungkin belum di DM sama panitia Youth karena pertanyaannya kepilih, boleh aja nanti langsung bilang ke panitia-panitia yang ada di belakang. Ya. Oke, tanpa langsung Fafi-Fufi. Das sat. Yes, betul. Sat karena waktu, mari kita mulai podcast kita pada marahin. Iya. Langsung pertanyaan pertama. Kosika tahu maksud dan arah tujuan saya. Pertanyaan pertama, ini bebas dari Kosika atau Ciola dulu yang menjawab. Satu-satu aja ya. Maksudnya satu pertanyaan satu pribadi yang menjawab. Pertanyaannya dulu. Bebas ini. Nanti dirundingkan supaya terlihat lebih harmonis. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menjaga agar hubungan kita dengan pasangan tetap awet, tetapi di lain sisi kita juga harus menjaga hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan. Ini mungkin maksudnya ketika kita pacaran gitu ya, ketika anak-anak muda pada menjalin hubungan sama pacarnya, gimana sih biar bisa tetap bisa harmonis tapi nggak lupa sama Tuhan gitu. Ya udah, saya aja yang menjawab. Saya saja yang menjawab. Jadi gini teman-teman. Enggak kok, bercanda. Nah itu pertanyaan menarik juga ya. Puji Tuhan. Apa yang membuat kita kalau kita awet kalau dilihat tadi kan kayak diperbandingkan gitu ya. Berarti kalau saya nangkepnya dari pertanyaan itu, kalau hubungan yang awet itu bertentangan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Padahal kan nggak harus demikian ya. Betul. Gitu loh. Bagaimana kita kembali lagi ke yang tadi ya, to make you feel my love. Tapi Tuhan juga harus feel my love, pasanganmu juga harus feel your love. Jadi ya harus bagi-bagi waktu. Gitu. Kalau ya misalnya pelayanan kita 1 minggu 6 hari penuh di gereja, nggak pernah ketemu sama pacarmu itu not feel your love akhirnya kan. Padahal itu ya sesamamu manusia juga ya, gimana? Harus bagi waktu. Itu juga buat orang tua juga sama, buat kakak adik juga sama ya. Jadi bisa kok berjalan kedua-duanya. Yang sering kali terjadi nih, kita merasa wah kalau sudah punya pacar berarti aku nggak bisa punya waktu lagi untuk Tuhan. Kita ini dikasih waktu sehari 24 jam. Masa 24 jam sama pacar terus? Sebulan putus, bosen. Apa yang membuat pernikahan itu awet? Apa itu? Tahu nggak apa yang buat pernikahan itu awet? Saya tidak tahu karena saya belum menikah tuh. Ya,
nggak tiap hari ketemu terus sepanjang hari 24 jam ketemu. Kalau aku 24 jam sama dia nggak awet. Enggak. Jadi ada waktuku sendiri, ada waktunya dia sendiri. Ya, gitulah. Jadi belum tentu hubungan pacaran itu membuat hubungan kita sama Tuhan itu menjauh. Yang penting dua-duanya feel our love, ya, bagi waktu dengan baik gitu. Oke, jadi intinya tentang bagi waktu ya nih. Yes, benar banget. Bagi Jadi buat waktu. teman-teman ya yang mungkin udah punya pacar nih atau udah punya pasangan, jangan sampai bucin banget gitu ya. jangan sampai diperbudak banget. Itu nih, gitu. jangan sampai itu nih. Video call sambil padahal cuma lihat orang pacarnya tidur itu yang sampai sekarang saya tidak mengerti. Sleep call loh, Iya. Bahasa baru. Itu sampai sekarang saya tidak paham, itu ranah kalian anak-anak muda, nanti tolong saya dikasih paham. Ini yang om yang udah tua ini nggak tahu kenapa ngeliatin orang tidur itu membuat bahagia. Jadi nanti om dikasih paham ya. Iya om. Oke. Mungkin bentar, ini mungkin toh ada satu lagi yang jadi tren kok. Kenapa kok setiap malam tuh harus fit call? Karena disuruh sama Ayang. Iya. Sama Kalau punya ayang. Sama Ayang. Oh ayang. Ya ampun. Nanti takut dimarahin sama Ayang. Untung zaman aku pacaran tuh ndak ada. Nggak ada begitu. ayang-ayangan ya kok ya. Boros. Adanya ayang. Kuota. Dulu aku sama banget ya. Oke. Oke, bentar ya kok ya. Buat apa ya namanya ya? Memeriahkan mini talk show kita undang dong Mas Titus, gitaris ganteng tampan kita. Tepuk tangan dulu. Titus. Mari Tahu? Mas Titus. Tahu Titus yang kemarin di postingan Instagram Youth yang Tahu. Yoi. Tampan berani belum punya pacar. Silakan DM dia sendiri. Oh, ayo gitaritus. Apa ini? Oh kerja. Bagi dibayar loh. Biar rame. Oke, pokoknya pertanyaan pertama jawabannya tentang membagi waktu secara bijaksana ya. Ya, Betul. membagi waktu. Oke, lanjut. Oke, untuk berikutnya nih, bagaimana cara untuk menjaga cinta atau kasih sayang sesama manusia nih mungkin bisa jawab Cik Yola nih, gantian. Ya, sebetulnya kalau sesama manusia tadi sebetulnya sudah dijelaskan di khotbahnya ya. Di PPT. Kalau mendengarkan khotbahnya Kosigar ini sebetulnya jawabannya udah dari situ tadi. Ya intinya kalau cinta sama manusia itu ya ditunjukkan rasa cintanya sama manusia, sama keluarganya, sama pacarnya, tapi ya jangan bucin ya katanya. Sewajarnya, kadang yang berlebih-lebihan tuh nggak bagus juga katanya gitu. Iya. Betul banget ya. Berarti yang berlebihan itu emang nggak baik lah ya. Dong. Oke, untuk selanjutnya nih, apakah kita boleh nih Kak untuk gampang baper atau terbawa perasaan dalam pertemanan sehingga tuh sekarang muncul nih tren baru, duh baperan banget deh, off baperan. Oke, silakan. Siapa ini? Ciola lagi? Boleh lah Ci. Dari sudut pandang cewek, dari sudut pandang wanita. Karena saya lihat anak-anak zaman sekarang tuh menganggap bercanda berlebihan itu oke saja. Jadi kalau kamu ngomongnya udah kelewatan, itu sebetulnya secara sepintas aja kamu tahu itu berlebihan bercandanya. Tapi kamu bilang kamu baper, gitu. Jadi ya gimana ya? Kadang ukuran bercanda antar teman gitu tuh kadang kamu harus rem sendiri gitu. Itu oke enggak sih? Coba kalau posisinya orang itu ngomong kayak gitu ke saya, itu aku tersinggung enggak sih gitu. Harus pintar mengukur kapasitas gitu ya. kapasitasnya. Harus peka berarti ya. Kepada siapa kamu bercanda itu juga penting. Ya. Pastikan yang kamu ajak bercanda itu tahu kamu lagi bercanda. Itu baru namanya bercanda. Betul. Ya, bercanda itu kayak gitu. Setuju. Di luar itu kamu udah bullying tuh namanya. Iya kan? Iya. Kalau seekor lalat terjebak ke
sarang laba-laba. Bagi laba-labanya itu normal banget. Ya memang gitu. Aku cari makan kok. Bagi lalatnya apa itu? Mati aku. Itu neraka buat si lalatnya. Tapi buat si laba-laba it's a normal thing. Jadi kalau kita bercanda nih ya, pastikan dulu yang kamu ajak bercanda itu tahu kamu sedang bercanda, konteksnya sedang bercanda, dan kedekatanmu sama dia itu kayak gimana. Kalau tidak terlalu dekat, terus tiba-tiba bercanda yang kelewatan, mengejek fisik, mengejek apa yang lain-lain, dan orang itu tersinggung, Anda salah. Ya, biasanya kalau udah temen baik itu guyonannya orang umum. Itu ndak apa-apa. Kalau sama temenmu sendiri dua-duanya tahu ini lagi guyon. Biasanya manggil nama orang tua. Oh itu Selamat, ya, selamat, sering. selamat. Oh. Endang-endang ya. Nah ya, Orang itu. tua saya sendiri. Oke, nggak apa ya, konteks. Nah kalau bawa perasaan maksudnya jatuh cinta dalam Ya, pertemanan, itu konteksnya kayaknya jatuh cinta Iya tadi ya. betul, gampang baper lah. Kalau gampang jatuh cinta itu nggak ada obatnya, teman-teman. Saya juga bingung gimana orang gampang Masalahnya jatuh hati cinta. ya gue ya. Udah Iya. nyangkut hati ya. Sebetulnya nggak apa-apa ya baper dalam pertemanan, baper Boleh. perasaan gitu karena cinta. Yang masalah itu berbalas atau tidak gitu kan. Nah, Wow, bertepuk sebelah tangan ya. cintaku bertepuk. Kalau tidak berbalas ya jangan terus mutong atau Ya. bilang kok kamu nggak sama perasaan sama aku gitu. Itu ya nggak boleh ya. Terus jangan nyanyi. Baru ku sadari cintaku bertepuk Cukup mas, durasi ya. Oh maaf. Saya tuh selalu ke distract sama itu. Two skills. Dan ini ya yang penting kalau kadang dalam satu kelompok itu kan ada yang baper gitu kan. Nah. Terus yang misalnya cowok dan cewek, yang ceweknya tahu kalau orang itu cinta sama aku gitu, ya jangan dimanfaatkan gitu. Dengarkan ya itu Dengar laki-laki. teman-teman, cowok-cowok dengar itu. Memanfaatkan perasaan orang itu jahat ya. Betul. Tepuk tangan. Jangan dilakukan, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh kayak gitu. Oke, jangan manfaatkan ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ngedeketin orang, ya serius ngedeketin orang, jangan dibuat baper doang terus ditinggal. Oke? Ora bang. Aku ini setia yo. Pengalaman pribadi ya, Bang. Tidak. Lanjut ini. Lanjut Mas Ojan pertanyaannya. Oke. Bagus. Romantis banget ya diiringi sama Mas Titus. Oke, pertanyaan terakhir ya ini ya. Yes. Pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Ciola udah 2 kali. Kosigar sebenarnya juga udah 2 kali sih. Ini jadi ya gabung lah ya. Buktikan keharmonisan Kosigar dan Ciola dari sekarang. Pertanyaannya adalah, ini biasanya cowok-cowok ini, memanggil dengan panggilan sayang itu bisa dikatakan dengan menggoda atau hal wajar. Nah, jadi maksudnya gini. Contoh Mas, contoh. Aku nggak pacaran sama Kenas gitu. Aku nggak pacaran sama Kenas ya dong. Jadi ngojo sing lanang karo lanang, homo. Apa ya? Aku sama aku lah. Si A cowok, si B cewek, itu nggak pacaran. Tapi si A tuh sering banget manggil sayang gitu loh. Say. Sayang. Beb. Sayang udah makan belum? Nah, itu tapi bukan pacaran. Nah, itu termasuk menggoda atau hal yang wajar. Silakan. Siapapun boleh menjawab. Apa dulu Kosigar juga seperti itu? Menggoda atau hal yang wajar. Nah kalau saya manggil Nika sayang, Wow. bahaya kan ya? Bahaya, apalagi di depan istri saya. Jangan. Jadi jawaban saya tetap enggak. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Itu malah kayak mancing ya, Pak ya? Mancing ngebuat baper orang. Menggoda tujuannya terus apa gitu? Nah, ya. Kamu manggil sayang tujuanmu apa? Untuk ditolak? Kan bisa ditolak juga, Betul juga. diterima juga bisa sih ya. Meskipun Tujuannya apa? teman deket sendiri juga nggak boleh ya, Pak ya? Kalau udah teman deket sendiri, cowok sama cewek gitu lah. Aku punya temen deket yang cewek juga.
puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah tak panggil sayang. Tapi saya punya panggilan sayang sama teman dekat saya ini. Tak panggil Des ini. No Des. Des, dia kenal temen. Pastikan istrimu kenal juga, jadi enak gitu. Iya betul. Aku punya temen deket cewek. Dari dulu wis deket nempel terus. Nggak pernah aku pengen manggil dia sayang. Rodok gilo. Malah ilfil ya kok ya. Ilfil banget. Ilfil banget. Ya. Dan kalau ada temenku yang mungkin tidak terlalu deket, aku juga tidak akan berani manggil sayang gitu. Bisa digambar. Tidak ya? ada gunanya. Betul. Tidak pengen tak deketin, tapi tak panggil sayang, karena menggoda. Oh, betul. Menggoda atau wajar. Wajar. Atau hal yang biasa itu loh dilakuin anak-anak muda. Iya betul, mungkin kayak Nah kamu harus tanya ke anak-anak muda ini, orang tua ini. Waduh. Kan pernah muda. Bilang. Di zamanku enggak. Oh di zamannya maksudnya. Teman-teman gimana teman-teman? Sering manggil sayang sama temannya sendiri? Mungkin kalau cewek sama cewek Nggak masih apa-apa. aman ya. Kalau biasa gitu. cowok sama cowok manggil sayang itu sedih banget ya. Sayang. Oh my god. Saya sendiri merinding membayangkannya. Bahaya. Oke, kalau dari Kosigar itu mungkin Ciyola mau nambahin? Ya mungkin kalau dalam suatu pertemanan sih ya kadang terbiasa ya, jadi karena saking deketnya gitu. Cuma mungkin ada panggilan lain yang mungkin lebih oke lah daripada sayang. Coba bayangkan kalau sayang yang kamu panggil ini suatu saat jadi pacar orang, kan gak enak kan? Benar-benar. malah memicu keributan. Kebiasaan manggil sayang, terus temennya udah punya pacar, manggilnya tetap sayang. Kayaknya kembali ke kedekatan itu tadi. Iya. Kedekatan misalnya WA mau makan siang di mana say? Iya. Tapi itu juga tetap aneh ya. Iya, aneh kok, aneh. Aneh. Coba kamu tak WA gitu, semaput. Jangan, jangan dong. Tapi kalau diajak makan saya ayo. Oke, dari Ciyola mungkin cukup. Kosigar mau nambahin lagi? Itu aja sih kalau soal panggilan sayang. Oke, cukup berarti. Ingat ya teman-teman ya. Tadi kan udah ada 4 pertanyaan itu. Tolong diingat baik-baik. Itu buat proses pembelajaran kita ke depannya. Betul banget. Yang cowok jangan sampai menyiakan yang cewek. Yang cewek kalau misal ada cowok yang deketin tolong digagas gitu ya. Iya. Ini curhat. Enggak, saya enggak. Tapi itu berlaku sebaliknya ya, nggak melulu cewek yang menjahati pria ya. Bisa juga kan perempuan punya hati sama laki-laki, terus laki-lakinya, aduh tugasku ini belum selesai. Oh iya betul. Tak suruh ngerjain dia aja, dia kan cinta sama aku gitu. Betul. Itu juga jahat ya. Itu jahat. Oke. Itu pertanyaan terakhir ya teman-teman tadi ya teman-teman. Udah udah apa namanya, saya bingung mau ngomong apa ini. Aduh. Udah tercerahkan kan, udah tercerahkan, udah. Puji Tuhan ya, saya melihat jiwa-jiwa bersuka cita atas jawaban dari Kosigar dan Ciyola. Terima kasih banget karena Kosigar dan Ciyola sudah sama-sama mau apa ya, sharing lah ya, menjawab pertanyaan teman-teman. Lain kali harus diundang tuh dia. Jangan kok. Jangan, saya tidak setuju. Karena kalau Niko memegang mic tidak habis-habis waktunya. Tidak habis-habis waktunya. Enggak, bercanda loh kok. Kalau gitu harus kamu undang istrinya. Oh Ya itu juga karena dulu pelayanan aktif, lama-lama menemukan cintanya. Oh. Weh, berarti dari gereja ini ya. Ya, saya malah enggak dari gereja. Ini beda gereja. Ya apa-apa. Yang penting kan gereja sini. Bercanda. Kalau masih di streamingin bercanda. Oke. Masih streaming ini? Enggak tahu. Enggak semoga. Gereja yang sana. Ya udah. Semangatnya saya pindahkan sini. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Kosigar dan juga Ciyola. Sama-sama. Beri tepuk tangan dong. Oke. Kosigar dan Ciyola tetap di sini. Karena ada penyerahan Akan ada penyerahan dari ibu ketua kita yang cantik banget loh ini. banget guys. Dipersilahkan. Boleh saya mic saya bawa aja. Sini.
Foto dulu, foto. Oke, terima Jadi tepuk kasih. tangan lagi dong. Sigar dan Ciola, tepuk tangan. Oke. Oke, semoga nih ya teman-teman dari pertanyaan yang udah terjawab nih, jangan cuman ya didengerin doang terus dilupain ya, tapi direfleksikan gitu ke kehidupan sehari-hari. Saya sangat setuju. Oke, untuk menutup sesi question and answer ini, aku meminta kesediaan Pak Wisnu untuk menutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Dipersilakan, Pak. Ayo silakan berdiri. Iya, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita melalui apa yang disampaikan Pak Sigar dan juga melalui persekutuan pada, kalau sore ya keliru ya, malam hari ini gitu ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk persekutuan youth pada saat ini dalam rangka mengadakan Valentine. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan ajari kami satu dengan yang lain saling mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Kami percaya Engkau yang memperbarui untuk setiap anak-anak-Mu youth di gereja kami, mereka bertumbuh dalam iman dan juga di dalam kasih mereka satu dengan yang lain, sehingga saling menguatkan, saling membantu, saling memperbarui. Dan Tuhan memberkati youth di gereja kami Tuhan. Dan juga pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Pak Sigar, di dalam event-event selanjutnya, kiranya Engkau yang memakai hamba-Mu ini, Tuhan memberkati untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya, kiranya Tuhan berkati. Kami percaya malam hari ini Tuhan sudah memberkati, dan kalau nanti kami mau mengakhiri acara ini dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin kami sampai tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara kami yang kami kasihi. Setelah Engkau mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan pada malam hari ini, persekutuan youth dari awal sampai akhir, sebelum meninggalkan tempat ini, sekarang terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Gimana ibadah youth pada hari ini? Seru kan? Seru dong tentunya, karena kita dapat puji-pujian dan firman Tuhan yang sangat menguatkan. Saya, Onde, mewakili jemaat dan pengurus youth GUPDI Pasar Legi, ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang pada malam hari ini telah menyampaikan firman yang sangat luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman yang saat ini melayani. Semoga kalian semakin diberkati dalam setiap pelayanan kalian. God bless you. Oh ya guys, aku mau ngingetin nih, kalau minggu depan kita ada ibadah seperti biasa yang gak kalah spesial loh. Tepatnya pukul 18.30 di ruang utama Gedung Geraha. Kenapa gak kalah spesial? Karena kita akan bersama-sama belajar tentang Allahku memenuhi segala keperluan kita, yang akan disampaikan oleh Ibu Aksalia. Menarik kan? Jadi jangan lupa untuk datang ya. Guys, kalian udah pada dengar belum tentang ibadah fellowship? Ibadah fellowship dilakukan di Kamis, minggu kedua dan keempat jam 7 malam melalui Google Meet. Di sana nanti kita bisa sharing bareng, memuji Tuhan bareng, dan terutama kita bisa mengenal teman-teman yang ada di sana. Ditunggu kehadirannya ya.
Nah, satu lagi nih yang gak kalah penting. Buat kalian yang rindu untuk melayani, ada banyak banget wadah untuk kalian bisa melayani. Seperti WL, singer, pemusik, multimedia, aser, kolektan, dan lain-lain. Nanti kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.